Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari produsen semen. Saham pilihan pertama ada SMGR, direkomendasikan buy, supportnya di 4.200, resistennya cukup lebar pemirsa hingga ke 4.650 rupiah per sahamnya. Kemudian saham pilihan kedua dari perbankan ada BRIS, juga direkomendasikan buy. Posisi support dari BRIS ada di 2.950, resistennya hingga ke 3.350. Dari poultry, pakan ternak ada Java, juga direkomendasikan buy, 1.535 dari sisi supportnya, resisten hingga ke 1.890 rupiah per sahamnya. Sementara dari properti, BSDE juga direkomendasikan buy, 1.150, resisten hingga ke 1.340 rupiah per sahamnya. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andika, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada SMGR, direkomendasikan buy. SMGR sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Danika, sempat ke 4.500. Apakah tekanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih cukup wajar dan hari ini di penutupan sesi kedua melesat ke 4.390, Pak Danika? Baik, seperti yang Bapak bilang tadi sampai 17 Oktober itu sempat rally ya, lalu di level resisten 4650 dia kembali koreksi ya, dan hari ini dia udah udah ada candle hijau yang lumayan tebal, ini menandakan dia sudah mulai swing low ya. Dia juga berada di Fibonacci 0,38-nya, ini bisa digunakan sebagai opportunity bias dengan supportnya, cut loss-nya bisa di bawah level 4.200-an ya, lalu targetnya agak panjang di 4650 ya. Ini SMGR dia menarik karena ini dia bersenggolan dengan program propertinya Pak Prabowo Subianto ya. Jadi untuk kedepannya dia ini prospeknya lumayan besar. Tapi sebelum ke 46, resisten terdekat kemana dulu untuk SMGR? Yang terdekat ada di level 4.450, Pak. Itu lumayan dekat ya, hanya naik kira-kira 1% ya. Kalau misalnya ke atas yang lebih tinggi lagi di 4.650 itu target yang lebih make sense. Oke, penutupan hari ini di 4.390 menguat di 2,33%. Bisa diulang kembali Pak, buy di level berapa tadi untuk mengingatkan dari pemirsa IDX Channel? Buy-nya di level, mungkin bisa di level 4.350 sampai level 4.400 masih bisa dibuy ya. Oke, dari SMGR kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada BRIS Pak, Anda juga rekomendasikan buy. Di level berapa untuk BRIS? Oke, untuk BRIS ini dia memang sudah mendekati support banget ya, di level 2980 sampai level 3030 mungkin ini bisa menjadi level buy ya. Dia juga kira-kira sekarang mau membentuk bullish pennant, apalagi kalau nanti dia breakout di atas 3100 ya, di atas 3.100 itu kemungkinan besar dia naiknya akan semakin besar lagi ya. Dan BRIS ini memang dia masih uptrend banget. Dia kemarin pada tanggal 7 Oktober dia ada pantulan di supportnya, support Fibonacci juga di level 0,6-nya di level 2860 ya. Target yang terdekat ada di level 3150, 4%-an ke atas. Lalu target berikutnya di high sebelumnya di level 3.350. Baik, penutupan hari ini di 3.010, melemah di 2,59%. Dalam jangka pendek paling tidak untuk awal pekan depan, dengan pelemahan yang terjadi hari ini, posisinya support 3.000 masih cukup kuat tidak, Pak Danika? Masih Pak ya, mungkin minggu depan masih bisa koreksi ya, itu justru lebih baik lagi, bisa buy lebih bisa buy lebih banyak ya. Asalkan nanti dia nggak tembus di bawah level 2860 ya, di support paling bawahnya. Kalau misalnya tembus itu baru itu menjadi waspada untuk investor. Baik,
Dari saham pilihan kedua kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Java dari poultry pakan ternak hari ini melemah di 0,88%, tapi dalam beberapa perdagangan terakhir kenaikannya juga cukup signifikan. Apakah ini juga ada kaitannya dengan program pemerintahan baru saat ini, Pak Danika? Baik, ada hubungannya ya. Sebenarnya yang pertama adalah harga ayam tuh mulai naik, harga jagung dia turun. Jadi operasional dia dan profit dia sebenarnya lebih menguntungkan ya. Dan kalau secara teknikal si Java ini kemarin dia sempat membentuk pattern falling wedge dan memang sudah breakout pada tanggal 15 Oktober kemarin. Ya, dan kemarin juga dia breakout resistance di 1635 ya, sekarang menjadi support itu level itu, dan ada rejection hari ini. Jadi masih ada kemungkinan dia lanjut naik ya. Yang pertama bisa ke level 1750. Ya, kalau misalnya dia bisa breakout lagi, itu target falling wedge ada di level 1890-an. Seperti itu, Pak. Baik di level penutupan hari ini atau masih ada ruang pelemahan untuk Java? Sepertinya masih ada ya, tapi nggak begitu jauh ya. Paling sampai level 1635-an ya, itu sebenarnya agak sulit untuk menembus level itu. Oke, penutupan hari ini di 1680 melemah di 0,88%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari properti, ada BSDE. Analisis dan pertimbangannya, BSDE tampaknya lebih direkomendasikan dari beberapa emiten properti lainnya, Pak Danika? Baik, BSDE ini properti sebenarnya masih menarik semua ya, apalagi ada program berapa ribu rumah itu yang dari Prabowo ya, plus pajak-pajak untuk rumah juga mulai ada beberapa yang dihapus, lalu suku bunga juga trennya sudah mulai turun, jadi rumah sebenarnya udah mulai ini ya, lebih terjangkau ya untuk masyarakat. Jadi kedepannya properti emang sedang ini ya, lagi oke. Dan BSDE ini memang dia lagi ini ya, yang lagi di rendah-rendahnya juga. Yes, kalau misalnya dia bisa sampai 1195 ya, kira-kira level situ ini bisa mulai dicicil lagi ya, apalagi kalau misalnya dia turun lagi sampai 1150 ini masih bisa dicicil untuk BSDE. Targetnya targetnya yang pertama di 1300, yang kedua di 1340. Baik, karena BSDE direkomendasikan buy. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada SMGR, BRIS, Java, kemudian juga BSDE, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Danika. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Danika, kita lanjutkan kembali. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Danika. Saya akan coba cek terlebih dahulu dari ID namanya. Oh, ternyata ada Bapak Wimur ini, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Menanyakan perbankan digital, Pak. BBYB. Support dan resistennya hari ini tertekan cukup dalam 4,38% di 262. Oke, untuk BBYB hari ini dia sudah tembus ini ya, breakdown support ya di level 274. Target berikutnya adalah 250 ya, support berikutnya. Dan BBYB ini belum terlalu overbought ya, belum terlalu jenuh beli. Jadi mungkin ada kemungkinan di level 250 tuh ada rebound ya. Jadi bisa perhatikan level 250, kalau misalnya dia ada candle hijau itu menarik untuk di buy ya, untuk jangka pendek aja. Oke, hanya untuk investasi atau trading jangka pendek saja. 262 melemah 4,38% hari ini. Tadi juga berapa support dan resisten untuk entry kepada BBYB. Baik, dari Bapak Wimur kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba bacakan. Ada Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung, menanyakan harapan jangka panjang untuk ISAT ini. Nyangkut di 2540. Averaging down di angka 2280, Pak. Analisis Anda untuk ISAT? Oke, untuk ISAT ini dia hati-hati ya. Dia hari ini baru breakdown support kuat sebenarnya di level 2380, dan dia breakdown moving average 200 ya. Jadi mungkin jangka panjang saya agak pesimis ya. Kita lihat apakah dia tembus 2270 apa enggak. Kita lihat minggu depan ya, kalau misalnya dia bisa tembus, kemungkinan bisa sampai level 2200-an sampai 2170 ya. Jadi sepertinya daripada averaging down,
lebih baik lepas saja ya. Tapi kalau misalnya memang sudah nyangkut ya bisa tunggu lebih dalam lagi 2170 Ya. untuk averaging down lebih banyak lagi. Baik, hari ini di 2.300 melemah di 5,74% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Ado, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Nyangkut di saham Raja, bagaimana prospek saham Raja ke depan? Tapi sayang sekali tidak disebutkan sudah ambil posisi berapa. Analisis Anda untuk Raja pada nikah? Oke, Raja ini beberapa kali kemarin tuh dia udah ini ya, sebenarnya masih ada higher high ya, tapi sekarang hanya koreksi aja kayaknya. Jadi volume juga ini dia turunnya dia nggak begitu besar ya. Ya. Jadi tunggu kira-kira level 1750 kalau misalnya dia breakdown kira-kira di level 1650 itu mungkin bisa average down di area situ ya. Jadi tenang aja, Raja ini sepertinya masih uptrend kok. Belum ada konfirmasi dia downtrend. Dari sisi fundamental juga masih cukup bagus begitu Pak? Iya, betul. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya menanyakan saham Astra International Pak. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Support dan resisten selanjutnya untuk Astra setelah menembus di 5.200-an pada nikah. Oke, Astra ini sebenarnya banyak diborong asing ya sebenarnya kemarin ya. Jadi sebenarnya Astra itu menarik, kemarin juga sempat sempat rally ya beberapa hari ya sampai level 5.300 itu resistance ya. Ya kalau misalnya dia bisa tembus 5.300 ya kemungkinan dia bisa mudah-mudahan dia membentuk ini ya inverted head and shoulders ya bisa kembali uptrend ya. Kira-kira targetnya berikutnya itu adalah di level 5.600-an. Ya, supportnya itu ada yang terdekat ya, yang ini sekarang di level 5.225 ya sekarang actually. Ini berada di support banget. 5.600 target sampai kapan pada nikah? Mungkin Q pertama kuartal pertama tahun depan mungkin bisa. Oke, 2025. Baik, selanjutnya menanyakan saham Unilever Pak. Analisisnya untuk Unilever direkomendasikan masuk tidak dari sisi kinerja yang melemah cukup dalam, intraday, teknikal juga menyentuh ke level terendahnya, kemudian dibarengi dengan rencana pembagian dividen dari emiten ini. Baik, untuk Unilever nih saya agak pesimis ya, apalagi kemarin juga secara teknikal tuh dia turun dengan volume yang sangat besar dan all time low lagi ya, dia tembus di bawah 2140. Kalau jangka panjang seperti dia masih akan turun ya, kalau misalnya Fibonacci itu adalah di level 1625 ya, kira-kira situ sampai 1700. Jadi untuk investasi jangka panjang sepertinya agak sulit ya untuk saya merekomendasikan ya. Walaupun dia tetap ada bagi dividen ya, tapi dia kinerja juga tetap masih turun terus. Ini memang agak sulit ya untuk UNVR untuk expand. Selanjutnya ada Antam Pak, juga tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Hari ini melemah cukup dalam, masih ada peluang Antam untuk melanjutkan penguatan? Oke, untuk Antam jangka menengah sebenarnya dia masih bagus ya. Ini sepertinya hanya koreksi aja. Kira-kira sampai level 1530 ini area yang menarik untuk di buy lagi. Kedepannya sepertinya metals itu seperti Antam itu dia menarik ya. Apalagi kalau China itu dia ekonomi mulai membaik. Apalagi nanti dia ada polisi moneternya yang ada lebih banyak lagi seperti turun suku bunga, Antam itu mulai menarik lagi. Baik, penutupan hari ini di 1585 melemah cukup dalam di 2,16% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Danika, waktu kita cukup terbatas Pak, tampaknya pembahasan Antam tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Danika, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak De. Baik, ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.